Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang sangat menarik perhatian meski terjadinya bukan di negara kita, tetapi terjadinya di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat yang sebenarnya notabene penduduknya mayoritas orang Kristen, ada satu undang-undang yang sudah berlaku sekitar 50 tahun, setengah abad gitu ya, yang memperbolehkan aborsi. Jadi undang-undang ini menjamin hak wanita untuk menjalankan aborsi. Baru tahu? Nah, saya kasih latar belakang ya. Di Amerika Serikat ada dua partai yang dominan, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Partai Republik misalnya presidennya yang terakhir Donald Trump. Sedangkan yang Demokrat yang sekarang Joe Biden. Sebelumnya Demokrat juga ada presidennya Barack Obama. Oke? Nah, Partai Republik adalah partai yang didominasi atau pendukungnya kebanyakan Kristen garis keras. Sehingga misalnya mereka tidak suka aborsi, tidak suka perlakuan khusus buat LGBT. Nah, sedangkan yang Demokrat, ya ada juga pendukungnya orang Kristen, Katolik, tapi tidak segaris keras pendukung Partai Republik. Sehingga mereka santai-santai aja menghadapi LGBT, menghadapi aborsi. Jadi dengan kata lain, dalam hal aborsi ini, Partai Republik yang mayoritas didukung oleh Kristen garis keras tentu tidak suka kalau aborsi itu disahkan oleh negara. Sedangkan para pendukung Partai Demokrat yang kebanyakan orang-orang Kristen tetapi yang tidak terlalu keras gitu ya, is okay saja kalau orang melakukan aborsi ya, hubungan LGBT dan lain-lain. Oke? Nah, di sini menariknya, sekitar 50 tahun yang lalu, nanti kita lihat detailnya lagi ya, ada kasus antara seseorang wanita yang memakai nama samaran Roe menggugat jaksa yang namanya Wade. Jadi kasus itu disebut Roe melawan Wade, atau dalam bahasa Inggrisnya Roe versus Wade. Nah, pada hari Jumat yang lalu, 24 Juni, keputusan Roe versus Wade, keputusannya apa 50 tahun yang lalu dalam kasus Roe menggugat Wade? Pada saat itu, akhirnya Mahkamah Agung Amerika Serikat memperbolehkan rakyat Amerika Serikat melakukan aborsi. Nah, tetapi Jumat yang lalu pada 24 Juni, keputusan yang 50 tahun lalu itu antara wanita yang namanya Roe melawan jaksa Wade, yang akhirnya keputusannya adalah memperbolehkan aborsi di Amerika Serikat dibatalkan. Sehingga sekarang aborsi menjadi sesuatu yang dilarang. Nah, tentu bagi pendukung Partai Republik yang notabene Kristen garis keras bersuka cita dong. Iya kan? Wah, menang dia. Padahal ini adalah pemerintahan dari partai berkuasa Demokrat, yaitu Joe Biden, yang memperbolehkan orang melakukan aborsi. Nah, unik kan? Unik. Tapi ada satu hal di sini. Meskipun kita sebagai orang Kristen tentu
harus menjunjung tinggi misalnya hak kehidupan dari janin misalnya ya, kecuali dalam hal tertentu misalnya anak yang dikandung itu cacat ya, yang jika harus dilahirkan pun akan membuat anak itu menderita, atau jika kehamilan itu akan membahayakan nyawa si ibunya, maka baru aborsi itu boleh dilakukan demi alasan medis. Tetapi kalau yang diperbolehkan begitu saja, kapanpun, apapun alasannya, boleh-boleh aja melakukan aborsi, sehingga konsekuensi orang melakukan seks bebas misalnya bisa saja tambah subur karena kan bebas melakukan aborsi. Sedangkan kalau aborsi dilarang, maka orang akan menanggung malu misalnya jika melakukan seks bebas sehingga dia hamil dan pengguguran kandungan sekarang dilarang. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah begini, meskipun mayoritas negara Amerika Serikat, mayoritasnya adalah orang-orang beragama Kristen, mayoritas ya, walaupun ada juga orang yang mungkin kalau di kita tuh secara KTP Kristen, tapi prakteknya dia ateis atau tidak ke gereja, atau mungkin tidak beragama gitu ya. Jadi mungkin sudah tidak benar lagi kalau mayoritas orang Amerika Serikat beragama Kristen. Apapun itu, pemerintahan Amerika Serikat ini ternyata selama 50 tahun terakhir membuktikan bahwa benar-benar negara itu bukan negara agama. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini. Kalau Amerika Serikat dibentuk sebagai sebuah negara berlandaskan agama, di mana mayoritas adalah beragama Kristen, maka pasti hukumnya selalu didasarkan agama kan? Misalnya aborsi harus dilarang gitu. Tetapi ternyata memang negara Amerika Serikat bukan negara agama, sehingga hak menggugurkan kandungan dibuatlah sedemikian rupa selama 50 tahun terakhir tidak mengacu ke ajaran Alkitab, tetapi mengacu kepada hak-hak manusia, hak-hak wanita. Wah, saya punya hak. Mau mengaborsi kek, mau tidak aborsi kek, hak saya, kira-kira gitu. Dan itu tidak boleh dilarang oleh undang-undang, apalagi undang-undang itu memakai nama agama, kira-kira begitu. Nah, jadi secara kacamata demokrasi, negara Amerika Serikat ini hebat. Meskipun mayoritasnya Kristen, dia bisa punya undang-undang selama 50 tahun terakhir ini yang secara terang-terangan melegalkan aborsi. Jadi, kalau mereka mengklaim negaranya adalah negara demokrasi, benar juga. Demokrasi. Jadi, siapa yang suaranya besar gitu ya, terlepas dari apakah sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak, ya itulah yang terjadi. Misalnya diizinkannya aborsi sejak 50 tahun yang lalu. Ya, jadi dia sukses membuktikan dirinya bukan negara yang dilandasi oleh agama meskipun penduduknya mayoritas orang Kristen. Nah, sekarang kita masuk nih ya ke keputusan Mahkamah Agung atau Supreme Court Amerika Serikat Jumat lalu 24 Juni yang membatalkan itu dia undang-undang yang memperbolehkan aborsi. Jadi undang-undang yang memperbolehkan aborsi itu sejak Jumat lalu sudah dibatalkan. Apa artinya dan apa dampaknya? Dampaknya adalah sekarang kalau dulu semua negara bagian bebas untuk melakukan aborsi karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Kalau ada orang mau aborsi di satu negara bagian, misalnya di California misalnya, tapi tidak dilayani, maka yang klinik yang tidak melayaninya bisa dilaporkan karena melakukan aborsi adalah legal selama 50 tahun terakhir. Nah, tetapi Jumat lalu menariknya, Mahkamah Agung Amerika Serikat atau Supreme Court Amerika Serikat membatalkan peraturan itu. Menarik ya. Nah, tentu hal ini mendatangkan kekecewaan
Bagi ya mereka-mereka yang dari Partai Demokrat, siapa saja misalnya, ya pastilah Hillary Clinton. Dia kan Demokrat. Dia merasa kecewa dan mengkritik keputusan Mahkamah Agung itu. Seakan-akan Mahkamah Agung membisukan atau mengecilkan hak orang. Ya, dulu punya hak untuk aborsi, sekarang tidak boleh. Berarti itu dia mengekang hak orang, kira-kira begitu. Menurut misalnya Hillary Clinton, Michelle Obama, dan beberapa artis seperti Bette Midler gitu ya, yang pasti pendukung Partai Republik. Nah, menarik ya. Nah, kemudian apa yang membuat ini terjadi? Nah, keputusan Mahkamah Agung itu diputuskan oleh hakim yang namanya Samuel Alito ya. Katanya atas nama pengadilan, keputusan yang tadi kasus Roe melawan Wade itu yang melegalkan aborsi adalah salah. Jadi menurut hakim ini sudah 50 tahun terakhir Amerika Serikat menjalankan undang-undang yang salah, yaitu melegalkan aborsi ya. Nah, karena konsekuensinya bisa merusak katanya. Ya, ini jadi menarik kan? Nah, kemudian kalau kita lihat juga di sini ya, bahwa hak untuk melakukan aborsi di Amerika Serikat yang tadi saya katakan muncul pertama kali dari kasus yang dikenal dari yang tadi saya sebut namanya Roe melawan Wade ya. Itu di sekitar tahun 1973-an lah kira-kira ya. Nah, selama setengah abad keputusan ini memberikan hak kepada seluruh orang Amerika untuk mengakses layanan aborsi secara legal. Nah, Jumat lalu Mahkamah Agung telah membatalkan keputusan ini dan menjadikannya sebagai tanggung jawab masing-masing negara bagian untuk memutuskan apakah aborsi itu legal. Jadi begini, kalau yang lalu aborsi itu dibuat legal. Jadi tidak boleh ada negara bagian yang menolak atau rumah sakit manapun di negara bagian yang menolak jika ada orang mau menggugurkan kandungan. Walaupun ada aturan-aturannya, kita nggak masuk dulu sana ya. Tapi sekarang dibuat ilegal. Meskipun demikian, meskipun sudah dibilang ilegal ya, tapi masing-masing negara bagian bisa memutuskan mengenai aborsi itu sesuai kemauan masing-masing negara bagian tersebut. Artinya, dari semua negara bagian 50 gitu ya, mungkin 50 lebih sekarang ya, sebagian mungkin mengikuti keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat itu, yaitu melarang aborsi. Sedangkan beberapa negara bagian masih memperbolehkan. Lucu ya, jadi keputusan Mahkamah Agung yang sekarang ini tidak seperti keputusan yang lalu yang semua negara bagian harus melegalkan aborsi. Sedangkan yang ini tidak bilang semua negara bagian dilarang melakukan aborsi. Artinya masing-masing negara bagian diberikan hak untuk memutuskan apakah dia melegalkan atau mengilegalkan aborsi. Ya. Nah, sedikit mengenai kasus Roe melawan Wade ya. Di tahun 70-an ada seorang wanita muda Texas yang nama aslinya Norma McCorvey ya. Dia menggunakan nama samaran Jane Roe. Makanya kasusnya disebut Roe melawan Wade. Wade ini jaksa, ntar kita lihat ya. Dia menuntut haknya untuk mengakhiri kehamilannya. Dia menuntut hak untuk boleh melakukan aborsi. Karena 50 tahun yang lalu ternyata aborsi juga tidak boleh. Di Texas ya. Di Texas itu aborsi hanya boleh dilakukan jika kehamilan itu menimbulkan risiko serius bagi nyawa sang ibu. Jika kehamilan itu tidak menyebabkan risiko yang serius bagi sang ibu, maka boleh, kira-kira begitu. Nah, Jane Roe ini melawan jaksa ya, jaksa wilayah Dallas yang namanya Henry Wade ya, yang menyatakan bahwa undang-undang Texas itu tidak konstitusional, harusnya boleh, kira-kira begitu. Akhirnya Jane Roe menang.
Jane Roe atau si Roe ini menang, ya, sehingga aborsi diperbolehkan di semua negara bagian, ya. Tapi akhirnya Jumat lalu undang-undang itu dibatalkan. Nah, tentu saja mereka yang dari Partai Demokrat termasuk Joe Biden bersedih di sini. Karena beberapa bulan yang lalu Joe Biden sudah memohon kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk tidak mencabut hak aborsi ini. Tetapi Mahkamah Agung sepertinya tidak bisa disetir oleh presiden, ya. Dia memutuskan mencabut hak aborsi, ya, kira-kira gitu. Kalau dulu di tahun 73 hakim yang memutuskan aborsi itu legal ada 7, 2 menentang. Karena ada 9 hakim agungnya. Sekarang 6 hakim agung bilang aborsi ilegal, 3 yang mendukung. Ya, agak terbalik gitu ya. Karena katanya ada 3 hakim agung yang sebelumnya dimasukkan oleh Partai Republik, yaitu oleh Donald Trump. Tapi itu bukan urusan kita lah ya. Nah, oleh karena itu, sekarang jadi sulit orang kalau mau menggugurkan kandungan. Nah, ada aturan detailnya lah ya, kita nggak usah masuk situ lah ya. Jadi misalnya begini deh, ya. Di negara bagian yang tentu saja yang mendukung keputusan Mahkamah Agung Jumat lalu bahwa aborsi itu ilegal gitu ya. Nah, maka negara bagian seperti Mississippi ya langsung mengiyakannya. Jadi orang yang ya di Mississippi ini orang yang mau menggugurkan kandungannya tidak boleh. Ya. Jadi kalau orang mau menggugurkan kandungan apa? Dia harus cari negara bagian yang masing memperbolehkan janin digugurkan. Walaupun ada aturan-aturannya lagi. Misalnya tidak boleh lebih dari sekian minggu dan seterusnya, ya. Nah, jadi dengan kata lain, larangan aborsi yang diberlakukan di negara bagian Mississippi misalnya bisa saja tetap diakali oleh rakyatnya atau penduduknya yang memilih untuk tetap melakukan aborsi di negara bagian yang masing memperbolehkan. Tapi oke lah, itu menjadi urusan Amerika Serikat. Tapi apa yang penting bagi kita orang Kristen? Nah, kalau dulu ketika kasus Roe melawan Wade ini dimenangkan oleh Jane Roe, ya, orang berkata bahwa Amerika Serikat adalah tempat kelahirannya antikris karena aborsi dilegalkan. Tapi sekarang justru di pemerintahan Partai Demokrat yang melegalkan aborsi, hakim-hakimnya melarang aborsi. Nah, apa yang Anda mau bilang? Nah, sekarang kan orang Kristen garis keras suka nih sama peraturan Mahkamah Agung yang terbaru ini kan. Apa Anda mau bilang lagi? Antikris itu datang dari Amerika. Nah, makanya dari itu, poin saya adalah dengan membahas kasus aborsi ini, jangan terlalu cepat bilang, wah nanti antikris datang dari Amerika. Amerika Serikat maksud saya, karena itu tahun 73-an, Mahkamah Agungnya memutuskan aborsi legal. Wah nanti setan itu, antikris itu datang dari Amerika Serikat. Nah, buktinya sekarang Mahkamah Agungnya bilang dilarang. Anda masih mau bilang bahwa antikrisnya itu nanti datang dari Amerika Serikat. Nah, poin saya di sana. Jadi, masalah kedatangan antikris dan segala macam sudah pernah saya bahas dan sudah ada di tengah kita. Nggak usah lagi dikaitkan dengan sebuah negara yang melarang atau tidak melarang aborsi. Oke? Jadi ini saja bahasan saya yang sederhana gitu ya, mengenai keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terbaru yang melarang aborsi. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.